Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai makna proklamasi. Tujuan pembelajaran ini ialah yang pertama, agar siswa mampu memahami dan menyebutkan makna proklamasi dengan benar. Yang kedua, agar siswa mengetahui tokoh-tokoh yang berperan dalam pembuatan teks proklamasi. Yang ketiga, agar siswa mengetahui upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahukah kamu apa itu proklamasi kemerdekaan? Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Dengan proklamasi, berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Nah, untuk mengetahui isi naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita simak video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, setelah menyimak video tadi, kita akan membahas makna dari proklamasi. Makna proklamasi yang pertama ialah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau yang disebut dengan de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajah, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri yang tidak bergantung kepada negara lainnya. Yang kelima, tanggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, setelah mengetahui makna proklamasi tersebut, tahukah kamu siapa tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberikan makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tanggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut ini adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo.
Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani dan membacakan teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama dengan Bung Karno. Yang ketiga, Mr. Ahmad Subarjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Yang keempat, Laksamana Tadasi Maeda. Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Yang kelima, Sukarni. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Sukarni adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam, Sayuti Melik. Ia lahir di Sleman, Yogyakarta, 22 November 1908. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Yang ketujuh, Fatmawati. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Fatmawati berperan menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, setelah mengetahui para tokoh proklamasi kemerdekaan, selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tetap harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, dengan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, siap sedia membela tanah air. Yang ketiga, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman baik datang dari dalam ataupun dari luar. Yang keempat, membina persatuan dan kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, mengetahui sejarah dan perjuangan para pahlawan agar kita bisa lebih menghargai jasa para pahlawan tersebut. Itulah tadi video pembelajaran tentang makna proklamasi. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.